Oke, oke, selamat malam Bang. Em, jadi pada malam ini gue pengen wawancara lo Bang terkait dengan gimana sih persepsi pandangan em, lu sebagai bisa dibilang latar belakang masyarakat Baduy. Kira-kira bagaimana pandangannya terkait dengan pendidikan tradisional dan juga pendidikan formal. Nah, kira-kira boleh perkenalkan diri dulu Bang dari jurusan apa, terus juga angkatan berapa. Oke, kenalin Bang Arno dari tadi, enggak dari Kesos 22. Kebetulan gue dari Baduy. Udah ya. Oke, mantap. Sip, biar nggak lama-lama juga, langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, kira-kira em, seberapa dekat lu seberapa dekat lu dengan budaya Baduy dan kira-kira masyarakat Baduy lu itu lebih ke Baduy dalam atau Baduy luar dan sampai sekarang masihkah? Gitu. Iya, kalau ditanya seberapa dekat ya, jelas gue dekat banget ya karena ya gue orang Baduy, ya orang Baduy gitu. Maksudnya Hmm, ya, ya gue juga bingung mendefinisikan kedekatan gue dengan Baduy karena ya gue orang Baduy. Jadi ya apa indikator gue buat ngukur itu gitu. Nah, terus yang kedua tadi apa? Pertanyaan lu, yang jelas. Baduy dalam atau Baduy luar? Oh ya, Baduy luar. kalau kalau gue sih Baduy luar. Cuma sebenarnya kan gini. Baik body luar maupun body dalam secara adat, yaitu satu kesatuan adat gitu. Cuma ada beberapa hal yang membedakan, misalnya dari segi fisik, yaitu bisa dilihat dari rumah body dalam tuh beda dengan orang body luar, bajunya juga beda dengan baju body luar. Nah, terus ada juga eh, secara adat itu ada yang membedakan peran dan fungsinya gitu. Hmm. Misalnya di dalam tuh sebagai pusat kan, sebagai sentral. Nah, ya udah, jadi semua aturan, segala peraturan, upacara adat dan lain sebagainya itu yang ngatur tuh badi dalam gitu. Tapi bukan berarti badi luar tuh nggak punya peran. Badi pun punya peran penting gitu, kayak buat ngejaga apa ya, keseimbangan hal-hal dari luar, misalnya ya itu difilter dulu di badi luar gitu. Atau kayak ya Baduy luar juga ada beberapa upacara adat yang mana ya itu dilaksanakan di Baduy luar gitu, dan orang Baduy Hmm. dalam yang harus ngikut ke Baduy luar. Jadi sebenarnya yang membedakan hanya peran dan fungsi dan tadi kayak baju dan rumahnya. Terus ada beberapa kelonggaran juga sih sebenarnya di Baduy luar, kayak orang Baduy luar tuh boleh naik kendaraan, orang Baduy luar tuh boleh eh, apa ya, boleh ngerokok. Nah, Oh, sedang kalah. ya orang Baduy dalam nggak boleh, terus di Baduy dalam juga nggak boleh ngambil gambar, sedangkan di Baduy luar boleh gitu. Cuma ya itu juga sebenarnya ya tadi sih, kayak misalnya eh, kenapa di Baduy dalam nggak boleh ngambil gambar, kenapa di Baduy luar boleh, sebenarnya kan itu juga bagian dari apa ya, kalau gue lihat sih itu bagian dari ini juga, bagian dari kayak ya udah biar orang-orang juga bisa bisa lihat nih Baduy kayak gimana gitu. Tapi dengan itu tetap kayak Baduy itu punya punya hal yang harus kita jaga gitu. Maksudnya nggak Hmm. semua bisa kita publish, nggak semua kita bisa tunjukin ke orang luar. Tapi ada yang bisa kita tunjukin gitu, pun nggak semuanya gitu. Itu sih, jadi ya lagi gua ulangin, secara adat baduy luar maupun baduy dalam itu satu kesatuan adat, tapi ada beberapa hal yang memang dibedakan dari peran dan fungsi sama eh, tadi dari segi fisik yang gue jelasin tadi. Itu sih mungkin. Oh, oke, oke, oke. Menarik sih, gue baru tahu juga kalau em, misalnya seperti rokok gitu. Iya, Gitu itu menarik sih. Nah, kira-kira bagaimana sih pandangan lu tentang pendidikan yang dilakukan di Baduy? Berarti kan lu juga sama di Baduy, lu juga mendapat pendidikan nih. iya, Kira-kira pendidikan yang diterapkan di Baduy luar berarti itu iya, adakah mata pelajaran terfokus seperti mungkin yang ada di pendidikan formal kayak matematika iya, dan lainnya? Gitu, iya, Bang. iya. Eh, Jelas beda ya konsep pendidikan yang lo dapetin atau yang lo tahu sekarang, itu jelas beda dengan konsep pendidikan yang ada di Baduy gitu. Karena Hmm. di Baduy pendidikan tuh pendidikan tuh ngalir gitu, maksudnya nggak ada satu forum tertentu untuk eh, melakukan kegiatan pendidikan gitu. Jadi pendidikan tuh ya bagian dari hidup kita gitu. Dan pendidikan di Baduy juga nggak Oke. ada konsep atau teori tertentu, karena ya udah pendidikan di Baduy itu kayak misalnya
eh, gue nih, orang tua gue misalnya berladang, gue ikut ke ladang, sampai di ladang gue nanam padi dan lain sebagainya. Nah itu bentuk pendidikannya gitu. Atau ketika Oh, apa, oke. orang tua gue ikut upacara adat misalnya, terus gue ikut dengan orang tua gue. Nah itu bagian dari pendidikan gitu. Jadi apapun yang dilakukan sama apa namanya orang tua, nah kita itu harus harus berpartisipasi, harus ikut gitu, karena itu bagian dari pendidikannya gitu. Jadi pendidikannya tuh ya, ya sistemnya ngalir aja gitu, hari-hari ngalir. Jadi nggak ada kayak misalnya forum tertentu, misalnya di hari apa kita kumpul buat bahas adat, materinya apa, misalnya materinya soal nanam padi gitu, Hmm. nggak ada hal kayak gitu. Tapi ya Oh, udah, ya lu lahir di situ, hidup di situ, ya udah lu melakukan apa yang dilakukan sama orang-orang di sekitar, oh, melakukan oke. hal-hal apa yang dilakukan orang-orang tua lu, itu bentuk pendidikannya gitu. Oke, jadi lebih ke Ini tipe pendidikan yang emang lu kenapa? belajar dari praktek kan, praktek langsung Iya, gitu. Dan itu iya, lu juga nggak terstruktur kayak ya, ya misalnya lu iya, hari ini belajar ini bla 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 iya, gitu. iya, enggak. Oke, Iya, oke, dan oke, oke, oke. iya, dan itu juga terjadi baik di luar maupun baik di dalam gitu. Jadi sama Hmm, aja. Jadi sistem sosial yang ada di Baduy dalam maupun di Baduy luar ya itu sama aja gitu. Secara sistem sosial yang nggak ada yang membedakan, termasuk pendidikan hmm, tadi. oke, oke, menarik, menarik. Oke, nah berarti kan ini tipe pendidikan lu tuh kan berarti turun temurun berarti ya antar generasi kan. Mm-mm. Dan itu sifatnya terus menerus dan bisa dibilang Ya. mengalir gitu. Nah kira-kira menurut lu sendiri nih Bang, eh, kira-kira pendidikan yang turun temurun yang terus dilakukan ini bagi generasi muda di Baduy itu tetap relevan nggak kira-kira? Kalau ditanya relevansi, menurut gua sejauh ini sih masih relevan ya. Kenapa? Karena kalau gue lihat di beberapa daerah, di beberapa komunitas adat, misalnya ada di daerah Baduy itu juga nggak jauh dari situ ada namanya Kesepuhan Pasir Eri, dan dia juga Hmm, komunitas adat. Dulunya sama kayak Baduy, tapi sekarang dia udah udah hampir punah gitu. hmm, Cuma ada beberapa orang doang gitu yang apa namanya yang masih menjalankan adat istiadatnya. Nah itu kenapa? Karena setelah gue cari tahu ternyata ada ini, ada peran besar pendidikan di situ oke. yang rubah, eh, apa ya, yang bikin adat mereka itu luntur, atau ya anak-anak mudanya nggak ngejalanin adat yang udah ada sejak dulu gitu. Nah jadi kalau ngelihat di situ metode yang diterapkan di Kasepuhan Pasir Eri itu ternyata itu kan beda dengan Baduy, dan ternyata Hmm, itu justru nggak relevan gitu, maksudnya justru itu malah ngerusak adatnya sendiri gitu. Tapi apa yang terjadi di Baduy sekarang ya menurutku itu masih masih oke-oke aja gitu. Pun gini, hmm, eh, yang namanya perubahan, yang manusia itu ya pasti pasti akan terus berubah gitu. Gue juga baca pernah dengar satu teori, gue lupa teorinya siapa, pokoknya kebudayaan itu ya bakal bakal terus berubah gitu, tapi ya tetap bakal ada satu struktur, ada satu pegangan yang mana itu akan dipegang nilai-nilai itu gitu. hmm, Itu ya. yang terjadi di Baduy sekarang. Jadi pun misalnya sekarang orang Baduy pada pakai gadget segala macam, tapi secara adat nggak ada yang berubah gitu. Gitu. Nah, Hmm, eh itu berarti kan relevansi pendidikan adat yang ada di Baduy itu masih berjalan dengan baik gitu. Jadi iya. artinya artinya apa yang udah diwariskan oleh leluhur. Kalau kita bilangnya leluhur tuh karuhun, yang Hmm, diwariskan oleh karuhun itu masih masih sangat relevan sampai sekarang gitu. Dan gue juga, eh, dengan fenomena ini, gue tuh bilang bahwa eh, apa namanya, adat istiadat atau aturan atau nilai yang ada di Baduy itu gue sebutnya ini, kenapa karya. Kenapa karya? Kan hmm, karena ya ternyata leluhur tuh berkarya dulu bikin aturan sedemikian rupa, dan itu udah dipikirkan dengan sangat matang amat ya. matang gitu, karena Ah, sampai hari ini di tengah era yang bener-bener modern kayak gini itu masih relevan gitu. Bahkan belum lagi kalau misalnya kita ngomongin peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lingkungan atau dengan hal lain. Nah itu semuanya bisa dilihat dengan logis dan alasannya tuh cukup cukup meyakinkan gitu. Nah itu juga yang menurut gua ya sampai saat ini gitu, apa yang udah diwariskan, apa yang sudah dijadikan karya oleh leluhur, oleh Karuhun, itu masih sangat relevan sampai sekarang. Itu sih. hmm, oke.
Berarti dasarnya, berarti intinya emang tetap relevan berarti ya. Mau itu Iya, sampai iya. kapanpun itu pasti Iya, relevan. karena gini, gue juga kan PPDK gue juga kurang lebih ngebahas relevansi. PPDK gue tuh dulu, gue kayak sampai kapan sih Baduy ini bertahan kira-kira gitu. Oh, Dari situ ternyata muncul ada dua konsep sebenarnya. Secara sosial, tadi kan gue juga udah ngomong kayak ya orang Baduy pada pakai gadget dan lain sebagainya gitu. Secara sosial mungkin bisa aja Baduy ini berubah gitu, ada pergeseran. Yang tadi orang orang Baduy pada pakai gadget, orang Baduy udah pakai teknologi-teknologi lain. Itu kan satu pergeseran. iya. Tapi secara secara spiritual, jadi ada dua konsep, secara sosial dan spiritual. Nah, secara spiritual orang Baduy itu nggak akan berubah, nggak akan berubah. Nah, spiritual ini kan berkaitan dengan relevansi tadi kan, dengan pertanyaan lu ini berkaitan dengan apa yang lu tanyain tadi. Nah, Hmm, jadi secara spiritual orang Baduy itu nggak akan berubah karena apa? Karena di situ ada konsep lagi yang namanya eh yang pertama tuh ada kontrol sosial. Jadi antar tetangga, antar antar orang Baduy itu kita juga saling mengontrol gitu. Misalnya gue nggak nggak berladang nih, misalnya nggak berladang tahun ini gue nggak nanam padi gitu, itu akan hmm, akan dikontrol sama tetangga sama lingkungan gitu. Lu akan hmm, ya seolah-olah lu dicaci maki gitu. Itu kontrol sosial. Terus ada juga konsep yang namanya ini. Jadi di Bali itu ada kepercayaan semacam kualat gitu, karma lah. Jadi ketika hmm, ketika kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan, kita merasa bahwa kita berdosa dan kita akan kena karma gitu. Nah itu juga iya. masih masih sangat kuat di Baduy gitu. Dan ya gue rasa kalau kalau orang Baduy masih percaya dengan hal-hal tadi, ya itu akan sampai kapanpun akan nggak akan pernah berubah Baduy ini gitu. Dan apa yang sudah apa apa yang udah diajarkan sejak dulu berkaitan dengan pendidikan tadi ya itu masih sangat relevan sampai sekarang. Itu sih mungkin. Hmm. Oh, oke, oke, oke. Berarti kontrol ini sebenarnya mirip juga dengan nilai ini ya, kolektivisme berarti ya. Jadi kayak lu Iya, ngerasa ada saling apa ya, semacam ya itu meskipun ladang punya lu, tapi gue juga ngerasa kayak gue ada apa ya, kayak perasaan gue juga perlu mengontrol gitu. iya benar. Oke, oke, menarik, menarik. Nah, kira-kira dari eh, dasar yang itu ya, kira-kira bagaimana sih berdasarkan pemahaman lu nih, bagaimana pandangan masyarakat Baduy sepaham lu terhadap pendidikan formal yang kita udah terapin sekarang gitu, misal di ya di Indonesia lah contohnya seperti SD, SMP, SMA dan Iya, lain-lain. iya, iya. Kalau kalau secara umum ya, gue juga nggak bisa mendefinisikan kayak gimana sih kayak pandangan orang Baduy terhadap pendidikan. Cuma kalau secara adat itu ada kekhawatiran sebenarnya kenapa orang Hmm, Baduy nggak boleh berpendidikan secara formal. Sebenarnya ada kekhawatiran bahwasanya ketika kita berpendidikan secara formal itu akan meninggalkan adat yang ada di sana. Dan ini juga oke, menurut gue sangat logis gitu. Kenapa? ya, Karena ya ketika gue sekarang berpendidikan formal, ya gue pergi jauh dari Baduy. Kayak ya, gue ketemu orang-orang yang secara pergaulan eh, udah sangat kontradiktif dengan ya, apa yang ada di Baduy. Terus secara apa ya, kayak ya udah kan tadi kayak ya orang Baduy pendidikannya kan ya udah hidup aja di Baduy gitu, ngikutin apa yang terjadi di Baduy itu juga bagian dari pendidikan. Tapi ketika gue sekolah, ketika gue kuliah itu banyak hal yang sangat kontradiktif dengan adat gitu. ya. Nah, hal-hal itu yang jadi kekhawatiran. Halo bang, kayak ngelek deh bang. Apa gue ngelek? Tes, tes, tes. Baduy kayak gitu. Ya Baduynya udah hilang dong gitu. Halo, Oke, oke, daman, daman. Tadi aman ngelek ya? bang. Ya. Iya. Jadi Aduh, ngelek, ngelek lagi bang. Aduh. Oke. sebenarnya adat-adat itu ya tadi ini cuma khawatir aja gitu, takut ketika anak-anak Baduy ini pada sekolah ya pada akhirnya ya
nggak jalan nih ininya gitu, adatnya gitu, karena di sekolah Hmm, juga kan kita diajarin skill yang beda gitu. Kayak gue iya. sekarang, gue di kayak diajarin intervensi sosial gitu ya. Sedangkan di Baduy nggak butuh gitu. Yang Hmm, dibutuhin di Baduy ya gimana caranya gue bisa bertahan hidup dengan nanam padi, nanam tanaman-tanaman yang lain, udah hmm. selesai gitu. Sedangkan nggak butuh teori-teori Fitzpatrick, Jastrow dan lain sebagainya gitu. Itu kan skill-skill Iya, iya. apa eh, asertif gitu-gitu gak penting gitu di Baduy gitu. Itu juga kan, itu jadi satu hal yang kontradiktif dengan apa yang terjadi. Iya. Jadi sebenarnya khawatir aja sih kalau ada takut nih, kalau lu pada sekolah nanti pada nggak jalan nih adatnya gitu. Dan tadi sebenarnya ini sangat logis gitu, karena ngelihat yang kesepuhan tadi yang gue bilang Pasir Eri, ke berpendidikan pada akhirnya mereka nggak jalan adatnya gitu. Hmm, Itu sih. oke. Oh, oke, oke. Menarik sih, menarik sih. Berarti emang ada kekhawatiran berarti ya. Iya, Oke, 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 oke. Nah, kira-kira em, sejauh ini kan tadi yang lu bilang juga semakin pasti ya semakin berkembangnya zaman maka globalisasi dan juga modernisasi dan nilai-nilai liberal dan lain-lain itu pasti bakal lebih kuat gitu kan terutama di meskipun negara Indonesia yang bisa dibilang berlatar kuat dalam keagamaan tapi juga bisa iya, ada pergeseran nilai-nilai gitu. iya. Nah kira-kira dalam arus globalisasi dan modernisasi em, mungkin yang lebih baik lagi ke relevansi sih. Kira-kira menurut lu sendiri pengaruh dari globalisasi dan modernisasi dari skala mungkin 1 sampai 10 seberapa sih berpengaruhnya gitu kepada masyarakat Baduy sekarang gitu? 1 sampai 10 mungkin sekitar 3 atau 4 kali ya. Karena Oh, tadi jadi ya ya sebenarnya arus globalisasi ini ya secara sosial aja gitu. Ya masuknya oke. itu secara sosial aja. Jadi secara spiritual yang nggak mempengaruhi. Sedangkan eh, hal yang paling paling apa namanya paling eh, kuat di Baduy itu tadi sisi spiritualnya gitu. Karena ya adat adat buat orang Baduy itu ya bagian dari spiritualnya orang Baduy. Hmm, Jadi ya hal-hal globalisasi atau nilai-nilai liberal yang terjadi saat ini ya itu nggak begitu berpengaruh sebenarnya untuk adat gitu. Pun ada pergeseran, sedikit pergeseran, tapi nggak terlalu signifikan gitu. Jadi ya gue bisa bilang 3 sampai 4 lah, 4 sih paling. oke. Berarti masih rendah ya? Iya, Oke, sip, sip. Tapi berarti kalau dari masyarakat Baduy itu sendiri itu berarti nggak diusahakan berarti ya nggak terbuka terhadap integrasi misal terjadinya semacam penerimaan gitu. Misal pendidikan modern atau formal itu bisa nggak sih kira-kira diintegrasikan dengan pendidikan iya. tradisional dari Baduy itu? Ya, gini. Ya. Jadi lo juga harus tahu bahwa di Baduy itu ada satu. Jadi konstitusinya orang Baduy atau pegangan hidupnya orang Baduy itu namanya pikuku. Nah, salah satu pikuku itu bunyinya gini. Lojor teu menang dipotong, pondok teu menang disambung. Yang artinya panjang nggak boleh dipotong, pendek nggak boleh disambung. Jadi sesuatu hal yang udah kayak gitu ya udah kayak gitu aja. Nggak bisa dipendekin, nggak bisa dipanjangin. Nah, Hmm. eh, pendidikan ini kan di Indonesia ya, di dunia itu ya, pendidikan formal terutama itu kan baru gitu, bisa terbilang baru. Bayangin ketika Badi baru terbentuk, apakah udah ada sekolah gitu, UI gitu, udah ada Profesor Isbandi gitu belum? Nah jadi nggak boleh diada-adain gitu. Ah, ya. Jadi ya udah, dulu kayak gitu ya udah kayak gitu aja gitu. Ini juga kan berkaitan dengan semua sistem yang ada di Baduy. Kenapa orang Baduy rumahnya tradisional? Kenapa orang orang Baduy rumahnya kayu semua nggak ada beton itu? Karena di zaman ketika ketika Baduy terbentuk emang ada gitu tukang bangunan yang jual besi gitu gitu kan nggak mungkin ada gitu. Pun dengan pendidikan gitu nggak mungkin ada yang tadi kayak sekolah gitu kita nggak mungkin ada gitu di zaman itu gitu. Ya udah pada akhirnya apa yang ada di waktu itu pada saat itu ya udah dipertahankan sampai sekarang gitu. Hmm. Dengan megang konsep tadi, dengan megang apa namanya, dengan pegangan yang tadi lojur tuh menang dipotong, pondok tuh menang disambung gitu. Apa tadi namanya Pikuku ya? Pikukuh namanya. Pikukuh pakai H. Ya Oke. oke. Berapa yang panjang tidak? Lojor tuh menang dipotong, gue ketik Oke. gue ketik di ini jadi
Di chat ya? Iya, di line lo. Oh, di line. Oke, Iya, oke. biar lo bisa santai. Oke. Sip, sip, menarik sih, menarik sih. Nah, ini paling ke, oke, thank you Bang. Nah, selanjutnya kan eh, lu juga ada yang eksplorasi ya, yang Sabah Baduy gitu kan. Mm, Nah, yang mana itu berarti kan mengadakan tujuan eksplorasi dan memperluas berarti ya, bagaimana sih pandangan-pandangan orang, bisa bilang orang luar terhadap mm, masyarakat Baduy gitu. mm, Nah, kira-kira em, seberapa besar sih misal pengaruh yang diberikan misal dari Sabah Baduy ketika kalian mengadakan eksplorasi gitu terhadap eh, apa ya, semacam apa ya, semacam pemahaman mereka yang dari dunia luar gitu terhadap masyarakat Baduy. Apakah mereka kayak senang melihat misal bagaimana masyarakat Baduy sehari-harinya gimana, dan apakah mereka menunjukkan semacam ketertarikan atau bahkan mereka menunjukkan semacam kayak penolakan gitu. iya. Sebenarnya kan gini, kalau Badi sendiri dibuka untuk wisata itu sejak tahun 2000-an awal ya. Hmm. Sekitar 2001 kalau nggak salah. Nah, jadi ya pada saat itu sebenarnya udah banyak kan peneliti-peneliti termasuk dari peneliti dari UI, dan Hmm. kalau lu tahu juga ada satu fotografer legend di Indonesia itu namanya Don Hasman. Dia juga salah satu pelopor yang pertama kali memperkenalkan Badi lewat karya foto dia. Oh, Nah, jadi pada saat itu ada kesepakatan antara pihak adat, pemerintah daerah, dan budayawan yang mana adat tuh minta, oke, gue nggak apa-apa dibuka untuk wisata, untuk dikenalkan ke orang-orang di luar. Tapi dengan catatan, Baduy dalam nggak boleh diambil gambar. Yang pertama oke. itu. Terus yang kedua, ketika ada bulan Kawalu tuh kan Baduy punya penanggalan sendiri nih. Iya. Nah, 3 bulan Kawalu selama upacara adat di Baduy itu wisatawan gitu. Nah, jadi syarat-syarat tadi itu yang diminta gitu dari pihak adat ke pihak pemerintah. Nah, pada akhirnya udah ada kesepakatan. Jadi di tahun 2000-an awal itu ya orang Baduy dan pemerintah daerah dan juga tadi budayawan itu sepakat bahwa Baduy dibuka untuk wisata dengan catatan-catatan tertentu yang tadi gue sebutin. Nah, jadi dari Hmm. situ ya udah berjalan aja gitu. Pada akhirnya kan dengan adanya para wisata segala macam gitu, itu juga kan secara ekonomi ya, secara ekonomi itu juga membantu perekonomian yang ada di Baduy gitu. Nah, pada akhirnya Iya. kan ya, ya itu jadi bukan jadi satu hal yang ditolak gitu, apalagi di zaman sekarang gitu, apalagi ketika misalnya gue bikin sawah Baduy dan lain sebagainya gitu, karena ya untuk di 3 tahun terakhir inilah, terutama setelah COVID, itu perkembangan ekonomi di Baduy melalui para wisata itu sangat meningkat gitu. Jadi ya pada Hmm. akhirnya nggak ada penolakan apapun gitu apa namanya, dari pihak dari masyarakat ataupun dari adat gitu, karena ya tadi ini juga bisa membantu perekonomian yang ada di Baduy. Tapi sebenarnya gue pernah diceritain bapak waktu itu Hmm. di tahun 2000 itu sempat ada penolakan lah dari beberapa warga Baduy. Tapi itu juga agak berbau politis gitu, yang pada akhirnya Oke. ya penolakannya juga ternyata kemudian ditemukan ada indikasi politis gitu. Jadi Oh. eh, selain itu sih sejauh ini sih nggak pernah ada hal penolakan segala macam. Hmm. Berarti malah kayak semacam simbiosis mutualisme berarti ya. Jadi saling Iya, saling iya, menguntungkan gitu. iya benar. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira eh, dari mungkin bisa lebih ditekanin lagi sih Bang, kayak misalnya ada nggak sih pergeseran yang mungkin lu bisa lihat secara sendiri atau mungkin mendengar dari orang lain. Kira-kira ada nggak pergeseran nilai atau tradisi lokal yang terjadi jika memang ada interaksi dengan pendidikan formal luar, yang mungkin bukan cuma dari sistem mungkin secara kesehariannya mungkin mempermudah dalam komunikasi, mempermudah dalam bajak sawah mungkin dan lain-lain, tapi mungkin secara spiritual tuh bahkan juga sempat loh mengalami perubahan gitu. Iya. Kalau untuk pergeseran nilai sendiri sebenarnya banyak ya, karena tadi juga kan yang kayak gadget tuh kan sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi di Baduy, Hmm. terutama di
luar gitu. Kayak ya udah aja gitu. Terus Oh. apa misalnya masih kedengeran nggak suara gue nih Am- internetnya kayaknya. Aman-aman. Tadi sempat agak Halo. dikit-dikit tapi udah. Ya. Nah, kayak kayak sendal gitu. Sendal. Orang Baduy kan baik Baduy luar maupun Baduy dalam. Sebenarnya nggak boleh itu pakai sendal gitu. Pakai alas kaki Oh. tuh nggak boleh gitu. Tapi Baduy luar itu seolah-olah nggak ada larangan untuk itu gitu. Dan adat pun kayak ya biarin aja gitu kayak ya udah aja gitu. Adat juga nggak ada intervensi apa-apa untuk hal itu gitu. Untuk kayak sendal, untuk Hmm. gadget tadi gitu atau pakaian gitu-gitu itu enggak ada sebenarnya kan ada aturannya gitu di tapi sejauh nih gue ngelihat ya kayak ya udah dibiarin aja gitu nah itu juga kan menurut gue itu jadi satu pergeseran nilai gitu Iya. terutama nilai sosial ya jadi kayak yang aturannya nggak boleh tapi ya udah karena udah banyak pelanggarannya ya udah dibolehin aja gitu seolah-olah Oh, dibolehin oke. gitu padahal secara adat nggak boleh kayak gue sih ngelihatnya kayak apa ya kayak pelanggaran lalu lintas gitu Iya, kayak ya. orang-orang nggak pada pakai helm gitu kan secara aturan harusnya pakai helm gitu Iya, ya. itu jadi kayak gitu sih kurang lebih. Menarik sih. Berarti, tapi ketika mungkin mereka, tapi sebenarnya mereka tuh paham kan, kayak misalnya ada peraturannya, tapi mereka tetap, tetap, Paham oh, paham iya paham oke, banget. oke, 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 tinggal dikit lagi sih Bang. Nah, kira-kira menurut lu nih Bang, sistem pendidikan yang diterapin sekarang di Baduy, berarti yang sistem pendidikan yang mengalir dan Mm-mm. ya learning by doing bisa dibilang seperti itu kan, Iya. itu tuh sudah cocokkah dengan masyarakat Baduy dan kira-kira seberapa panjang dan seberapa sebenarnya kira-kira seberapa lama masyarakat baru itu tetap bisa bertahan hidup mempertahankan sistem pendidikan seperti itu gitu ke depan gitu. Iya. Kalau ditanya seberapa lama ya menurut gue sih eh tadi ya balik lagi ke apakah orang Baduy itu masih masih berpegang teguh kepada lojor temenang dipotong, pondok temenang Hmm, disambung atau enggak gitu. Jadi selama selama itu masih digaungkan dan masih dipercayai gitu, menurut gue sampai kapanpun bakal kayak gitu gitu. hmm, Karena ya ya kalau kalau kita apa ya ngelihat Baduy juga kan Baduy tercipta bukan dari kemarin sore gitu. iya. Dari Gitu kan. kerajaan ini. Iya, bahkan dari zaman kerajaan apa Pajajaran sampai Iya. sekarang, ketika orang-orang lain udah pada modern banget, Badi masih masih mempertahankan adat istiadatnya, masih mempertahankan sistemnya dengan setradisional mungkin gitu. Itu Hmm, juga kan menurut gue jadi satu bukti bahwa ya, ya sampai uh, beberapa ratus tahun ke depan mungkin ya Badi masih bisa bertahan gitu apa sistem yang ada sekarang masih bisa hmm, bertahan pun ada pergeseran-pergeseran nilai secara sosial ya tadi tapi secara secara spiritual mungkin akan tetap bertahan gitu Pak. Dan hmm, kalau ditanya apakah secara spiritual ada pergeseran gue sih nggak ngelihat ya nggak ngelihat itu gitu karena tadi masih orang Budi itu kuat banget Vin kuat banget hmm, dengan kepercayaan bahwa ketika kita melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan spiritual itu bakal kena karma gitu iya, itu iya. masih sangat melekat dan itu sangat masih masih sangat kuat gitu bahkan ketika ini agak agak nggak bisa dijelasin secara ilmiah sih tapi ketika misalnya eh Hmm, di apa ya di patuk ular misalnya gitu kan di body banyak iya, ya iya, dipatuk ular. Nah, itu dipercaya banyak orang yang ketika dia dipatuk ular. Tapi ini contohnya ya, apa kejadiannya bisa bisa random. Tapi iya. misalnya ketika dipatuk ular. Nah, itu percaya bahwa wah, gue nih ada kesalahan ini nih, makanya Tuhan tuh ngasih gue cobaan gitu. Itu Oh, kalau oke. kayak gitu tuh masih sangat dipercaya sampai sekarang gitu. Ya, dan ketika ketika itu masih dipegang teguh ya, gue kira sih sampai kapan sampai beberapa ratus tahun ke depan ya, dia bakal tetap bertahan. Hmm, Apalagi kan sekarang juga banyak peran ya, Baduy ini yang ngejaga nggak cuma Baduy, nggak cuma orang Baduy. Ada peran serta pemerintah, ada peran serta masyarakat umum gitu. ya, Itu juga kan jadi kontrol sosial untuk Baduynya sendiri gitu. Kalau misalnya ada satu hal yang apa ya, kontradiktif dengan Baduy gitu, kayak misalnya ada konten yang nggak sesuai dengan Baduy itu diserang loh sama masyarakat sekarang. Jadi masyarakat juga udah peduli sama Baduy gitu.
Jadi yang Hmm. ngejaga Baduy ini nggak hanya orang Baduy sebenarnya. Hmm. Berarti dijaga bareng-bareng kan ya. Iya, termasuk Hmm. peran serta pemerintah daerah gitu. Hmm. Ya, ya. Oke, oke, oke. Oke. Ini udah pertanyaan terakhir sih, Bang. Kira-kira pesan dan harapan dari Abang untuk pendidikan lokal gitu yang diterapkan di masyarakat Baduy. Karena kan berarti bisa dibilang masyarakat Baduy itu berarti menerapkan pendidikan yang bisa dibilang konservasi lokal berarti ya. Jadi Iya, menetapkan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal dari iya, Baduy dan itu pun terus berjalan terus karena bagi Baduy sendiri itu udah cukup gitu untuk iya, mempertahankan hidup gitu. iya, Nah, dan kira-kira ya itu sih pesan dan harapan dan eh, pesan dan harapan untuk pendidikan lokal yang diterapkan di Baduy dan supaya nilai lokalnya itu dapat terus berlanjut bagi generasi ke depan. iya. eh ada satu hal sih yang belum gue sampein tadi. Jadi eh, pun sistem yang sekarang ini udah cukup baik dan udah cukup berjalan dengan dengan baik gitu. Tapi menurut gue masih ada satu hal yang kurang gitu. Kenapa? Karena Hmm, ya sistem ini cuma ngalir aja gitu. Cuma ya udah kayak ya udah gitu-gitu aja gitu apa yang udah gue jelasin tadi. Nah jadi ya gue sih berharap bahwasannya ya tapi ini harapan gue aja gitu. Ya ya, nggak mungkin juga karena tadi kita juga ada lojor temenang dipotong pondok temenang sama. Tapi ya gue berharap ada tuh lebih lebih apa ya sedikit memodifikasi gitu karena eh, hmm, kalau dengan sistem yang sekarang bayangin kalau misalnya orang tuanya dulu belajarnya nggak benar, maksudnya ya, ya, pengetahuan soal adatnya nggak benar. Nah itu gimana dia ngajarin anaknya gitu? Mau ya, gimana anaknya gitu? Nah itu kan ya di satu hal yang menurutku juga harus dipikirkan sama adat. Gitu. Makanya gue sih berharap, gue sering ngobrol juga dengan teman-teman di Baduy. Nah, ada satu hari gitu, misalnya hari apa, ya kita fokus buat buat kumpul, kita kumpul ngajarin anak-anak kayak ya, kenapa sih ada Baduy? Baduy itu harus gimana? Ya sesederhana itu gitu. Jadi ada pemahaman apa? Ada pemahaman yang secara umum juga yang ya, disampaikan ke anak-anak di Baduy gitu. Karena ya anak muda kan tadi anak muda kan jadi tongkat ya, tongkat yang akan melanjutkan tradisi ini gitu. Tapi kalau kalau misalnya sekarang kan tadi gue juga udah sebutin ada pergeseran-pergeseran nilai. Nah, pergeseran itu kan pun kecil. Kalau terus berlanjut ya itu bakal makin besar gitu. Nah, berarti kan ya, harus ada strategi lain nih untuk nge-cover ini gitu. hmm, Nah, apa strateginya? Menurut gue tadi jadi ada satu hari di mana per kampung tuh wajib ngumpulin anak-anak gitu buat hmm, ngomongin soal adat gitu. Ini itu sih harapan gue sebenarnya. Jadi biar pengetahuan kita, pemahaman kita atau eh, apa ya, pegangan otak kita juga percaya dengan apa yang ada di Baduy gitu. Jadi ya, pemahaman-pemahaman itu yang dibutuhkan. Dan itu juga kadang kan nggak bisa didapetin dari orang tua gitu. iya, Untung benar. untung yang orang tuanya paham betul soal adat. Tapi yang nggak paham betul soal adat kan ya mau gimana? Dia mau belajar ke siapa? Hmm, oke. Berarti itu aja bang. Iya, Harapan, pesan harapannya. iya. Oke, sip. Udah sih bang, sebenarnya itu aja. Oke. Udah menarik banget dan gue pun juga dapat insight baru gitu tentang Iya. masyarakat Baduy karena dari sudut pandang gue sebenarnya agak khawatir juga dengan masyarakat Baduy itu karena Hmm. terlihat apa ya, di era-era sekarang terutama ya mereka Hmm. pun juga mungkin bisa dibilang beberapa kampung mengalami kesulitan gitu secara ekonomi dan karena Iya. itu mendorong mereka buat misal jualan-jualan kan berarti jualan Hmm. itu jualan apa sih bang biasanya gue lupa. Biasanya jualan ini kerajinan Ya gitu. kerajinan rotan Iya. gitu gitu kan ya Iya. nah itu gue juga sepertinya agak khawatir juga gitu terkait Iya. dengan nilai keberlanjutan dari Baduy Iya. gitu. Iya. Tapi setelah gue dapat info juga dari lu, ya gue jadi lebih tahu lah kira-kira bagaimana sih masyarakat Baduy itu terus menerus dapat bertahan seiring zaman dan bisa dibilang kan dari kerajaan sampai kemerdekaan sampai sekarang itu Hmm. udah melewati fase-fase yang sangat-sangat panjang Iya. dan sulit gitu. Tapi tetap aja Iya. masyarakat Baduy terus bertahan gitu. Hmm. Itu sih yang menurut gue tertarik dan gue jadi tertarik sih ikut Sabah Baduy cuman ya kelihatan tidak. Wah, wajib tuh. Oke. Kan gue stop dulu ya kali recordingnya. Terima kasih Bang. Ya, siap. Nih lu nggak butuh ini.